Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Saya Harili, Gembala Sidang, dan kita akan memulai chapter baru dari kitab Injil Yohanes, yaitu chapter ke-9. Kita awali dengan doa. Tuhan, kami terima kasih. Tuntun kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan saat kami melakukannya, kami mengalami kemerdekaan. Terima kasih Bapa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Amin. Oke, jadi saya berikan latar belakang yang terlebih dahulu dari Injil Yohanes, pasal yang ke-9 ini, chapter 9 ini. Nah, Injil Yohanes The Ninth Chapter, chapter ke-9 ini meningkatkan ketegangan sebenarnya antara Tuhan Yesus dan para pemimpin agama kaum Farisi, para ahli Taurat gitu ya, yang membencinya. Ketegangan itu meningkat. Dalam bab-bab sebelumnya, Yesus menghadapi kemunafikan pada mereka yang mengaku memahami kitab suci tetapi menolak apa yang tertulis di dalamnya. Yang dalam pasal 8 kita belajar tentang mereka bersikukuh mengatakan kami keturunan Abraham. Yesus mengatakan bukan secara daging loh ini, secara rohani. Kalau kamu memang keturunan Abraham secara rohani, ya kamu tidak membenci aku, apalagi berusaha membunuh aku. Karena Abraham tidak melakukan itu. Karena itu Yesus konklusikan dalam Yohanes 8:44 dengan mengatakan secara tegas, bapamu adalah iblis. Ya, itu ketegangan terjadi. Nah, ini di di pasal yang ke-9 ini, chapter 9 ini, ketegangan itu berkelanjutan, makin panas keadaannya. Ya, jadi pada ayat-ayat sebelumnya, pada bab-bab sebelumnya maksud saya, Yesus menghadapi kemunafikan pada mereka yang mengaku memahami kitab suci tapi menolak apa yang tertulis di dalamnya. Ia juga menantang tradisi buatan manusia dengan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dalam Yohanes 9 ini kita melihat dua kali ini. Penyembuhan orang lumpuh yang 38 tahun itu pada hari Sabat, angkat tilammu berjalanlah, dan ini orang yang lahir buta pada hari Sabat juga. Dalam bab ini, Yesus akan sekali lagi melakukan mujizat pada hari Sabat. Ya, jadi yang kedua kali ini yang mengakibatkan kontroversi yang tidak kecil. Panas mereka kaum Farisi, orang Saduki dan para ahli Taurat ini. Ketika ketegangan mereda, para pemimpin agama setempat kaum Yahudi akan benar-benar merasa malu bukan oleh Yesus tetapi oleh orang yang telah disembuhkan itu. Mereka tanya kan, mereka interview kan di dalam hal ini. Dia orang berdosa. Nah, dijawab oleh orang yang telah disembuhkan matanya ini. Belum pernah terdengar ya orang berdosa dapat menyembuhkan orang yang lahir buta. Malu kan kalau digituin. Padahal mereka mengaku ahli agama, mengerti hukum Taurat. Dikuliahkan oleh seorang yang jemaat biasa. Nah, yang oleh mereka dianggap kaum berdosa karena lahir buta. Nah, bab 9 dibuka dengan Yesus yang berjalan melewati seorang pria yang telah buta seumur hidupnya. Jadi, lahir buta. Para murid bereaksi dengan pandangan dunia yang umumnya berlaku pada zaman itu. Dalam pikiran mereka, yaitu pikiran para murid Yesus ini, penderitaan selalu merupakan hukuman atas sesuatu. Jadi, mereka bertanya kepada Yesus, dosa siapakah yang diderita orang ini? Dosanya sendiri atau dosa orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Itu menurut pikiran mereka karena kepercayaan seperti ini lazim pada zaman itu. Nah, jawaban Yesus membuktikan bahwa tidak semua penderitaan disebabkan karena kesalahan kita. Tidak semua penderitaan disebabkan karena dosa kita. Ini adalah kebenaran. Memang benar bahwa pilihan kita sendiri memiliki dampak terbesar dalam hidup kita. Tapi juga benar bahwa hal-hal buruk dapat terjadi pada mereka yang tidak melakukan apapun untuk pantas mendapatkan penderitaan itu. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Nanti kita akan pelajari ayat-ayat ini. Nah, Yesus menyembuhkan orang itu dengan mengoleskan
lumpur tanah yang telah diaduknya dengan ludahnya sendiri menjadi bentuk lumpur, yang diaduknya kemudian dioleskannya ke mata orang yang lahir buta ini, dan kemudian menyuruhnya pergi untuk membasuh mukanya di kolam Siloam agar mengalami kesembuhan. Hasilnya adalah orang yang buta sejak lahir ini dapat melihat. Jadi he gained his sight, dapat melihat. Meskipun sebelumnya ia tidak pernah dapat melihat. Jadi Yesus memberikan sesuatu yang belum pernah dialami oleh orang itu, yaitu melihat sesuatu untuk pertama kalinya. Cahaya atau terang, penglihatan dan kebutaan sering digunakan dalam kitab suci sebagai simbol pengetahuan rohani. Orang Farisi dianggap buta karena secara rohani mereka buta, tidak mengerti siapa Yesus atau menolak untuk mengerti. Nah, dalam hal ini pengalaman harfiah orang itu juga berfungsi sebagai metafora untuk pengalaman orang Kristen tentang terang. Nah, terang yang datang ketika kita diselamatkan adalah sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kita miliki, persis sama seperti orang yang dilahirkan buta ini. Tidak pernah melihat terang itu sebelumnya. Kita yang lahir dalam keadaan berdosa, terus hidup dalam dosa, tidak pernah melihat cahaya Injil. Terang itu sendiri. Sampai pada hari kita diselamatkan, mata rohani kita dicelikkan, dan terang Allah itu bersinar di dalam kehidupan kita. Ya, terang yang datang ketika kita diselamatkan adalah sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kita miliki dan tidak akan pernah bisa kita miliki sampai Kristus memilih untuk memberikannya kepada kita, mencelikkan mata rohani kita ini sehingga kita mengenal kebenaran itu dengan baik. Yohanes 9 ayat 47. Yohanes 9 ayat 4 sampai 7. Nah, sama dengan pria yang dilahirkan buta ini, dia hanya mendengar dari kata orang. Bintang itu besar atau kecil? Kelihatannya kecil. Bintang kecil. Bulan itu besar atau bagaimana? Daun itu warnanya apa? Dia cuma dapat mendengar, tapi nggak pernah melihat hijau itu seperti apa. Tidak pernah melihat darah itu merah seperti apa. Cuma tahu, diceritakan orang. Nah, sekarang setelah terang itu datang, penglihatannya menjadi sempurna, dia dapat melihat. Dia dapat memberikan komentar, oh merah itu seperti itu. Awan gelap itu seperti itu. Awan cerah berwarna biru itu seperti itu. Daun hijau itu seperti itu. Rambut yang berwarna hitam itu seperti itu. Sekarang dia mampu melihat kebenaran. Nah, orang yang rohaninya buta, dicelikkan oleh Yesus, akan mampu juga melihat kebenaran. Oh, ini toh kebenaran itu. Bahwa kita diselamatkan di dalam Yesus melalui iman kita. Kasih karunia yang menyelamatkan kita. Bukan karena usaha kita. Mata kita dicelikkan, kita mengerti sekonyong-konyong tentang hal ini. Makin lama, makin banyak kita bisa melihat tentang kebenaran-kebenaran ini karena mata rohani kita dibukakan. Sama seperti orang itu. Hari pertama, jumlah yang dilihatnya kan terbatas. Walaupun keinginan itu banyak, ingin lihat ini dan itu. Tapi kan nggak mungkin semua akan dilihat pada hari yang sama. Akan bertumbuh terus. Demikian juga mata rohani kita yang dicelikkan oleh Tuhan Yesus, makin hari makin bertambah banyak pada saat kita merenungkan firman Tuhan. Ada sesuatu yang baru yang kita dapatkan dari hasil perenungan firman itu. Ya, ini penting untuk kita simak. Nah, penyembuhan ini juga bersifat profetik. Perjanjian Lama berbicara tentang Dia yang dijanjikan mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan orang buta. Yesaya 29, Yesaya 29 ayat yang ke-18. Yesaya 35 ayat yang kelima. Yesaya 42 ayat yang ketujuh. Nah, berbicara tentang Mesias yang dijanjikan ini, yang dapat memberikan penglihatan kepada mereka yang buta. Sebuah metafora. Jadi metafora itu mengisahkan tentang orang yang lahir buta, sekarang dapat dicelikkan. Sekarang orang buta rohani juga dapat dicelikkan. Dalam seluruh kitab suci, hanya Yesus yang dianggap melakukan mujizat yang memberikan penglihatan kepada orang buta. Dia berbicara dalam metafora buta rohani. Buta rohani tidak dapat dicelikkan oleh siapapun juga, kecuali oleh Yesus. Ini bukan hanya bukti identitasnya, tetapi juga melambangkan cara unik di mana Yesus sebagai Mesias memberikan pemahaman tentang kebenaran.
Artinya, Mesias menyingkapkan hal yang tersembunyi dalam kegelapan melalui terangnya. Karena Mesias sesungguhnya adalah terang dunia. Jadi pada waktu orang itu tersembunyi melihat warna hijau daun, waktu matanya dibukakan, sekarang yang tersembunyi itu menjadi jelas. Karena Mesias ini dapat sekarang mencelikkan kebutaan rohani itu. Sehingga kita dapat melihat dengan jelas fungsi daripada Yesus sebagai Mesias, sebagai penebus yang datang untuk membayar upah dosa manusia melalui kematiannya, melalui darahnya. Yang tadinya kita tidak mengerti. Tapi setelah mata rohani kita dicelikkan, kita dapat mengerti. Dan makin hari pengetahuan kita itu makin bertambah. Dan rasa hormat kita kepada Kristus itu makin hari makin bertambah. Karena mana mungkin kita dengan sengaja berbuat dosa setelah kita mengetahui dia mati untuk kita. Ini kan keterlaluan. Ya kan? Seperti mujizat-mujizat lainnya, para pengkritik Yesus lebih tertarik mencari cara untuk membantah mujizat yang nyata tersebut daripada memahaminya. Jadi mereka datang sudah dengan sebuah persiapan. Mereka datang sudah dengan sebuah jawaban yang disiapkan di dalam hati mereka. Apapun yang dipertunjukkan oleh Tuhan Yesus, bukti apapun yang diberikan, jawabannya is no. Pernah nggak lihat orang berdiskusi? Belum selesai, yang satunya berbicara, dia sudah no, no. Do you know what I am about to say? Tahu nggak saya mau ngomong apa? Listen first. Cepat mendengar, kata Alkitab. Karena kita punya dua telinga. Lambat berkata-kata. Karena kita hanya punya satu mulut. Dengan demikian kita bisa mencernakan itu dengan baik. Karena di dalam berkata-kata kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita mendapatkan pengetahuan saat kita mendengarkan. Dan saat kita melakukan itu menjadi kenyataan. Kebenaran yang memerdekakan kita. Nah, sementara itu, orang yang tadinya buta itu hanya tahu bahwa siapapun yang memberinya penglihatan, pastilah dari Tuhan. Itu dia tahu. Orang itu menyebut Yesus yang belum pernah dilihatnya. Ya mana mungkin dia lihat. Dia buta kok. Kalau dibilang sudah lihat sebelumnya, ya berarti bohong butanya. Ini kan belum pernah dilihat sebelumnya. Lah iya, dia memang buta. Nah, sebagai seorang nabi dianggap juga seperti demikian. Yohanes 9 ayat 8 dan 17. Yohanes menggunakan frasa orang-orang Yahudi sebagai rujukan kepada para pemimpin agama di Yerusalem dan para pengikut mereka yang sangat mengagumi mereka. Ya. Ini termasuk para ahli Taurat dan orang Farisi yang telah memutuskan bahwa Yesus adalah seorang penyesat yang harus ditolak. Itu sudah ada di dalam hati mereka karena sangat mengganggu organisasi mereka. Awalnya, mereka bahkan tidak percaya bahwa penyembuhan telah terjadi. Tapi ini terjadi di depan mata mereka loh ini. Setelah menanyai orang yang tadinya buta itu, mereka memanggil orang tuanya. Taktik mereka jelas. Dimaksudkan untuk mengintimidasi. Maksudnya apa mengintimidasi? Karena mereka sudah memiliki aturan untuk mengeksekusi apa ya? Menyingkirkan orang tersebut. Didiamkan orang tersebut. Diignore orang tersebut. Nah ini kan nggak baik. Jadi dikucilkan istilahnya. Ya. Setelah menanyai orang yang tadinya buta itu, mereka panggil lagi orang tuanya. Taktiknya jelas untuk mengintimidasi. Orang tuanya takut dikucilkan. Mereka mengisyaratkan bahwa orang tuanya sendiri mungkin memutarbalikkan kebenaran. Para pemimpin ini mengancam akan mengucilkan siapapun yang mendukung Yesus. Wow. Karena berada di bawah tekanan seperti ini, para orang tua tampaknya cepat-cepat menyalahkan anak mereka karena takut dikucilkan. Dan dalam hal ini orang tuanya berkata, anak saya sudah dewasa kok, tanya aja langsung dari dia, dia bisa memberikan jawaban bagi dirinya sendiri. Ya, takut ya. Ya. Upaya kedua untuk menginterogasi orang yang disembuhkan itu berakhir dengan bencana bagi para ahli Taurat dan orang Farisi. Why so? Kenapa? Setelah menyiratkan bahwa orang buta yang disembuhkan itu berbohong dan perlu mengatakan kebenaran, mereka menyatakan bahwa Yesus adalah orang berdosa.
Segampang itu mengatakan orang berdosa. Mereka masuk dalam jebakan mereka sendiri. Ini berarti Yesus tidak mungkin benar-benar melakukan mujizat ilahi karena dia dicap oleh orang Farisi dan ahli Taurat sebagai orang berdosa. Tanggapan orang itu adalah penjelasan yang menyentuh tentang pengalaman orang Kristen. Meskipun dia tidak tahu apa-apa, baru pertama kali berjumpa dengan Yesus, melihat Yesus secara fisik dengan mata yang baru pertama kali dapat melihat, ya, meskipun dia tidak tahu apa-apa loh ini, apa yang dia tahu tidak diragukan lagi. Satu keyakinan muncul setelah matanya dicelikkan. Dia katakan seperti ini, sekalipun aku buta, sekarang aku dapat melihat. Ini kenyataan. Para penyelidik mengulangi pertanyaan yang sama yang sudah diajukan dengan harapan supaya dia dapat menarik kesimpulannya ini dengan mengatakan sesuatu yang berbohong. Orang yang tadinya buta itu menanggapi dengan apa yang mungkin merupakan sarkasme. Secara terbuka, orang yang tadinya buta dan sekarang melihat ini mengejek ketidakjujuran para pemimpin agama. Bahkan jika ucapannya tidak mengandung kesalahan, ucapannya itu menyingkapkan kelemahan para interrogatornya. Ya kan? Dia bilang kok, belum pernah terdengar ada orang berdosa yang sanggup mencelikkan mata orang yang lahir buta. Ini kan memalukan, dia sampai mengatakan demikian. Ya, itu kelemahan daripada para interrogatornya. Mereka pada gilirannya menghujani orang yang disembuhkan itu dengan hinaan dan caci maki. Nah, itu taktik mereka. Memanipulasikan, menekan. Dalam perubahan yang dramatis, orang buta yang telah disembuhkan itu memberikan jawaban yang sangat sederhana. Aku tadinya lahir buta, itu aku tahu. Dan sekarang aku juga tahu, aku melihat. Sederhana kan? Bukti. Ia menunjukkan bahwa Allah tidak akan memberikan orang berdosa kuasa untuk melakukan mujizat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di antara para nabi nggak ada yang bisa menyembuhkan orang yang lahir buta. Ini diberikan di reserve untuk Yesus. Sekian lama. Nabi membangkitkan orang mati ada. Menyembuhkan orang lahir buta nggak ada. Ini di reserve untuk Yesus. Setelah kehilangan muka dalam argumen ini, para pemimpin agama melontarkan lebih banyak hinaan dan melarang orang itu masuk ke sinagoga. Wow, enak aja deh. Sepertinya sinagoga itu milik pribadi. Pada titik ini, Yesus sekali lagi mendekati orang itu. Agaknya orang itu menyadari bahwa Yesus adalah orang yang menyembuhkannya. Ingat, dia nggak tahu siapa Yesus itu. Baru pertama kali melihat. Namun ia tidak sepenuhnya mengerti kepada siapa ia berbicara. Ya baru pertama kali, maklum nggak? Orang-orang Yahudi pada masa itu akan mengenali anak manusia sebagai sosok Mesias. Perkataan anak manusia ini identik dengan Mesias. Itu hal yang berlaku pada zaman itu. Nah, orang yang disembuhkan itu secara terbuka mengakui bahwa ia ingin percaya, tetapi tidak tahu harus berpaling kemana. Ini kan lugu ini. Pernyataan yang benar-benar jujur. Ketika Yesus mengidentifikasikan dirinya, orang yang sembuh itu menanggapi dengan iman dan penyembahan. Right then and there, langsung. Yesus menggunakan reaksi itu sebagai contoh dari satu aspek misinya di bumi. Anak manusia datang untuk mencelikkan orang buta. Orang buta dicelikkan, Anda siapa? Aku anak manusia. Wuh, langsung sembah dia. Ya, ini salah satu aspek misi dari Yesus untuk memisahkan mereka yang mau percaya dari mereka yang memilih untuk tetap buta secara rohani. Yohanes 9 ayat 35 sampai 41. Jadi dia pisahkan langsung kambing dan domba di sini. Orang yang lahir buta ini memberikan kesaksian. Aku tadinya lahir buta, sekarang aku melihat dan belum pernah terdengar, belum pernah ada yang melakukan mujizat menyembuhkan, mencelikkan orang yang lahir buta. Apalagi kalau dia seorang berdosa, sudah jelas nggak mungkin. Nah, orang Farisi, ahli Taurat ini menolak untuk percaya. Jadi mereka tetap diam dalam keadaan buta. Di dalam hal ini secara rohani. Gitu ya. Jadi kita lihat akan kebenaran ini. Nah, tema-tema dalam chapter 9 ini memperkenalkan pokok bahasan ajaran Yesus berikutnya. Yang akan sangat melibatkan simbolisme
seorang gembala. Kata-kata ini dimaksudkan untuk dipahami dalam konteks chapter ini, di mana kemunafikan orang Farisi dan kepemimpinan yang gagal ditunjukkan secara utuh, secara penuh. Ya. Nah, ringkasan dari chapter 9 ini apa? Ringkasannya sebagai berikut. Murid Yesus, Rasul Yohanes, menulis Injil Yohanes beberapa dekade setelah Injil Matius ditulis. Karena itu dia berbeda sendiri. Oh, sudah ada ini. Gue tulis dalam lebih banyak sebagai kesaksian. Kayak tulisannya. Nah, jadi murid Yesus Rasul Yohanes menulis Injil Yohanes beberapa dekade setelah Injil Matius, Markus, dan Lukas ditulis. Jadi setelah 3 Injil pertama ini ditulis. Baru dia menulis paling akhir. Penulis, jadi Rasul Yohanes berasumsi bahwa pembaca sudah familiar, sudah kenal dengan isi dari karya-karya lainnya ini, dari Injil Matius, Markus, dan Lukas. Jadi, Yohanes menyajikan perspektif yang berbeda dengan penekanan yang lebih besar pada makna. Yohanes menggunakan 7 mukjizat, hanya 7, yang disebutnya tanda-tanda atau signs untuk membuktikan bahwa Yesus memang Tuhan yang berinkarnasi. Firman yang menjadi daging yang diam di antara kita. Nah, beberapa ayat yang paling terkenal dalam Alkitab ditemukan di sini dalam Injil Yohanes ini. Tidak ada yang lebih terkenal daripada ringkasan satu kalimat dari Injil Yohanes yang ditemukan dalam Yohanes 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Ya. Karena Allah begitu mengasihi dunia, maka ia memberikan putra tunggalnya. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ya. Ringkasan konteks chapter 9 ini, Yesus mulai secara aktif menentang ajaran-ajaran sesat para pemimpin agama setempat. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ditentang sama dia. Perdebatan terakhirnya mencakup perdebatan sengit dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Dalam perdebatan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus mengklaim bahwa ia telah ada sebelum Abraham. Before Abraham was, I was. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada, kata Tuhan Yesus. Nah, hal ini mengakibatkan percobaan hukuman rajam atas tuduhan penistaan agama. Blasfemi mereka katakan. Yohanes pasal yang ke-8. Di sini Yesus terus menentang orang-orang munafik agama dengan menyembuhkan seorang pria yang terlahir buta. Keributan yang terjadi selanjutnya semakin menyingkapkan para pemimpin agama Yerusalem sebagai orang-orang yang dangkal, berprasangka buruk, dan palsu. Peristiwa ini membawa Yesus ke dalam diskusi panjang lainnya tentang pelayanannya. Itu yang dicatat dalam pasal yang ke-10 nanti. Mencakup beberapa ajaran penting tentang perannya sebagai gembala. Di sini waktu dia menyembuhkan itu, dia mengatakan sebelumnya, I am the light of the world. Akulah terang dunia itu. Dan dia berbicara tentang terang dunia berarti dunia itu gelap. Dia membawa terang ke dalam dunia yang gelap. Artinya dunia ini penuh dengan dosa. Dunianya kah yang dimaksud di mana kita tinggal atau orang-orang yang hidup di dunia? Orang-orang yang hidup di dunia. Karena dunia, benda, tidak dapat berdosa. Yang dapat berdosa itu adalah manusianya. Karena mereka memilih untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman. Ya. Kita mulai dengan ayat yang pertama dari Yohanes pasal yang ke-9. Yohanes 9 ayat yang pertama. Saya bacakan bagi kita sekalian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Now as Jesus passed by, he saw a man who was blind from birth. Jadi sejak lahir sudah buta, nggak pernah melihat.
terangnya sinar matahari. Tidak pernah melihat warna, tidak pernah melihat benda-benda. Meraba iya, melihat dengan mata telanjang nggak pernah. Jadi dia nggak kenal Yesus. Nggak pernah lihat dengan matanya. Dengar mungkin dari cerita orang. Nah, waktu persis terjadinya peristiwa ini tidak mudah untuk ditentukan. Kitab suci pada awalnya ditulis tanpa pembagian pasal dan ayat. Semua satu aja kan dalam scroll itu. Peristiwa terakhir yang disebut adalah Yesus lolos dari upaya pembunuhan lain oleh para pemimpin agama setempat yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat 59. Ayat terakhir dari chapter 8. Nah, ini bisa berarti ia melihat orang buta ini segera setelah peristiwa pencobaan pembunuhan terhadap Yesus. Namun, para penulis kuno lebih memperhatikan fakta dan tema umum daripada detail kecil. Kemungkinan besar ada jeda waktu antara peristiwa di pasal 8 dan pasal 9. Yesus jalan berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Berapa lama tidak disebutkan juga. Orang yang buta sejak lahir ini akan menjadi subjek, akan menjadi tanda ajaib keenam Yesus sebagaimana dicatat dalam Injil Yohanes. Ini penyembuhan keenam, mujizat keenam, tanda keenam dari keilahiannya. Disebut sign atau tanda karena tanda itu merujuk kepada pribadinya sebagai Mesias. Nah, hampir setiap aspek dari kisah ini memiliki implikasi spiritual. I'm the light of the world. I'm the living water. Ya, itu menunjukkan implikasinya tentang jati dirinya, tentang identitas pribadinya. Sebuah metafora yang disampaikan. I'm the living water, air kehidupan. Musa mengatakan air secara mujizat. Dia mengatakan I am the living water. Barang siapa minum air ini tidak pernah akan haus lagi. Sebuah metafora. Ya. Oleh karena itu, Yohanes mencurahkan bagian yang sangat panjang untuk mujizat dan kejadian setelahnya. Detail penting adalah bahwa orang ini buta sejak lahir. Bukan buta belakangan setelah dapat melihat. Oh bukan. Dia sejak lahir buta, artinya belum pernah sekalipun dalam hidupnya melihat. Apalagi pada zaman itu. Tahun 30-an. Ya. Suatu kondisi yang sering digunakan dalam kitab suci sebagai metafora bagi mereka yang tidak memiliki iman, buta rohani, yang menyelamatkan kepada Tuhan, tidak memiliki iman yang menyelamatkan kepada Tuhan, buta rohani. Perjanjian Lama memprediksi Mesias akan menyembuhkan kebutaan. Yesaya 29 ayat 18, Yesaya 35 ayat 5, dan Yesaya 42 ayat yang ketujuh yang saya sampaikan tadi. Nah, dalam seluruh kitab suci, hanya Yesus yang terlihat secara ajaib menyembuhkan orang buta. Nggak ada orang lain sebelumnya ini yang mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan orang yang lahir buta. Nggak ada. Reserved for Jesus, for the day. Ini adalah bukti lebih lanjut tentang identitasnya. Seperti yang tercantum dalam kitab Yesaya itu tadi. Jadi Yesus datang untuk menggenapi nubuatan yang tertulis dalam kitab Yesaya 29 ayat 18, Yesaya 35 ayat 5, Yesaya 42 ayat 7 ini. Reserved for him. Sekian lama. Nah, penting untuk diketahui bahwa orang ini terlahir buta. Itu penting ya. Ia tidak akan pernah mendapatkan kembali sesuatu yang telah hilang di masa lalu. Yaitu terlahir buta. Dia tidak pernah dapat mengulang masa kecilnya untuk melihat segala sesuatu yang harus dilihat dengan mata kanak-kanak. Nggak pernah lihat. Yesus akan memberikan orang ini sesuatu yang tidak pernah dimilikinya. Yaitu sight, penglihatan, terang. Ini sejalan dengan peran Allah dalam membawa kita kepada iman yang menyelamatkan. Serta keselamatan melalui kasih karunia. Dia mengatakan I'm the light of the world, artinya dia mengatakan dunia ini gelap. Dia datang untuk menerangi dunia yang gelap nih, yaitu manusia berdosa yang hidup di dunia ini. Nah, orang yang lahir buta ini sama sekali tidak mampu melihat terang.
sampai Kristus turun tangan. Sampai hari Yesus mencelitkan matanya melalui mujizat yang keenam yang tercatat dalam kitab Injil Yohanes ini. Di mana orang buta itu pun mengambil bagian. Yesus menggunakan tanah yang diaduk dengan ludahnya. Itu pekerjaan yang dilarang pada hari Sabat. Nggak boleh kerja. Dan kemudian ditempelkan, diolesi pada matanya. Dan kemudian bagian orang buta itu adalah pergi, cuci matamu di kolam Siloam. Harus pergi. Kalau nggak pergi juga tetap tidak melihat. Ini bukti daripada iman. Jadi waktu dia pergi buta, kembali melihat, dia belum tahu wajah Yesus itu seperti apa. Make sense ya? Seperti itu. Nah, Yohanes 9 ayat kedua berkata sebagai berikut. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. And his disciples asked him, saying, Rabbi, who sinned? This man or his parents that he was born blind? Itu kepercayaan pada zaman itu ya. Sesuatu yang terjadi pada seseorang dikaitkan dengan dosa. Tapi Yesus menentang ini. Dia harus tentang, karena itu adalah sebuah kesalahan. Dalam budaya para pengikut Yesus, penyakit dan penderitaan seringkali dianggap sebagai hukuman atas dosa. Mereka yang menderita dianggap pantas menerimanya. Atau setidaknya seseorang dalam keluarga mereka memang pantas menerimanya. Kalau ada bagian anggota keluarga yang berdosa. Ya. Fakta bahwa orang ini terlahir buta membuat para pengikut Yesus hanya memiliki dua pilihan. Orang ini telah berdosa sebelum ia lahir atau ia sedang dihukum atas sesuatu yang dilakukan oleh siapa? Oleh orang tuanya. Jadi pertanyaan ini legit pada waktu itu. Pertanyaan ini sah pada waktu itu. Nah, Yesus segera memperbaiki pendapat umum yang berlaku pada saat itu. Yang beredar di tengah-tengah masyarakat saat itu. Yohanes 9 ayat ketiga ya. Nah, penderitaan pribadi tidak selalu terkait dengan dosa pribadi seseorang. Enggak selalu. Dalam arti luas, semua penderitaan adalah akibat dosa. Itu benar dalam arti luas. Kita menderita akibat dari kejatuhan manusia melalui Adam. Roma 5 ayat 12 mengatakan itu. Nah, selain itu, sebagian besar penderitaan yang kita alami di dunia ini terutama merupakan akibat dari dosa manusia. Segala sesuatu, mulai dari kerusuhan politik hingga kemiskinan dan kelaparan, didasarkan pada penolakan manusia terhadap tujuan penciptaan mereka. Namun seperti yang ditunjukkan oleh contoh orang yang lahir buta ini, tidak semua penderitaan secara langsung pantas diterima begitu saja sebagai efek dosa. Ya, enggak, bukan otomatis, bukan dengan sendirinya. Penderitaan itu adalah efek dosa, belum tentu seperti itu. Ya. Dengan kata lain, tidak tidak semua yang terjadi pada seseorang terjadi karena mereka melakukan kesalahan. Belum tentu. Kalau orang banyak konsum zat-zat kimia dan kemudian kena penyakit kanker, apakah itu karena dosa? Ya enggak lah. Banyak salju di luar, temperatur nol. Dia buka baju, tiduran di salju dan kemudian masuk angin. Dosa? Oh bukan, salah sendiri. Ya. Kesulitan, penderitaan, penganiayaan, dan rasa sakit bukanlah tanda pasti dari efek dosa. Hal ini secara langsung bertentangan dengan gagasan tabur tuai. Kalau orang dunia mengatakannya hukum karma, yang menyatakan bahwa penderitaan dalam beberapa hal merupakan kesalahan orang yang menderitanya atau kesalahan orang tuanya diturunkan kepada anak, ditanggungkan kepada anak. Karma katanya. Contoh, ada seorang anak yang dilahirkan dengan Down syndrome karena usia ibu yang sudah lanjut saat mengandung. Sudah barang tentu kejadian ini tidak dapat dikaitkan dengan efek dosa, bukan? Nggak ada urusannya. Ya. Hal lain misalnya,
Seseorang yang terlalu banyak mengkonsumsi zat kimia, saya katakan tadi, atau tinggal di daerah dengan polusi udara yang berat, atau berjemur di bawah terik matahari setiap hari karena pekerjaannya berjam-jam dan kemudian terkena penyakit kanker. Apakah ini juga akibat efek dosa? Ya enggak lah. Saudara barang tentu tidak. Dalam hal ini, dosa tidak dapat dijadikan kambing hitam atas penyakit kanker yang timbul. Enggak dapat. Yohanes 9 ayat yang ketiga, kita lanjut. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jesus answered, neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. Jadi atas pertanyaan siapa yang berdosa? Dia atau orang tuanya sehingga dilahirkan buta? Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Jadi Yesus memberikan keterangan terhadap kepercayaan yang lazim pada waktu itu. Ini membantah kesalahpahaman yang umum di era Yesus, yang juga merupakan landasan banyak agama saat ini. Ya, murid-murid Yesus berasumsi bahwa orang yang mereka temui, yang tertulis dalam Yohanes 9 ayat 1 dan 2, yaitu orang yang dilahirkan buta ini, menderita kebutaan sebagai hukuman atas dosa. Dosanya atau dosa orang tuanya. Itu analisa mereka sesuai dengan kepercayaan pada zaman itu. Ini menimbulkan pertanyaan yang sulit. Apakah orang itu berdosa sebelum ia lahir? Apakah ia dihukum karena dosa orang tuanya? Sikap para murid tersebut sejalan dengan konsep hukum tabur tuai, hukum karma, ya, yang menyiratkan bahwa semua penderitaan duniawi adalah pembayaran atau hukuman atas tindakan kesalahan sebelumnya. Jawaban Yesus secara definitif membantah gagasan itu, membantah kepercayaan itu, membantah pengajaran yang seperti itu. Nah, dalam arti yang sangat luas, semua penderitaan manusia adalah akibat dari dosa. Betul. Dalam arti yang luas ya. Sebelum dosa masuk ke dunia kan nggak ada penderitaan. Adam dan Hawa memulai ini. Sejak mereka jatuh dalam dosa, penderitaan itu datang. Dalam arti yang luas. Ketidaktaatan Adam mendatangkan kematian dan kehancuran bagi seluruh umat manusia. Roma 5:12. Bahkan hal itu mendatangkan kematian bagi seluruh ciptaan. Roma 8 ayat 20 sampai 22. Banyak penderitaan hanya disebabkan oleh hidup di dunia yang telah jatuh. Juga benar bahwa banyak penderitaan dapat secara langsung dikaitkan dengan dosa pribadi. Baik mengalami konsekuensi dari dosa kita sendiri atau dipengaruhi oleh dosa orang lain, orang tua kita misalnya. Nah, kekerasan, kelaparan, kejahatan, keluarga yang berantakan, perceraian, ya, dan dampak dosa lainnya dapat menimpa orang-orang yang tidak dapat disalahkan secara langsung. Perkataan Yesus membuktikan bahwa tidak semua penderitaan merupakan hukuman atas dosa orang yang menderita. Dan penderitaan mereka juga bukan hukuman atas dosa orang lain yang turun atas mereka. Bukan. Belum tentu buat dakwah. Orang buta ini tidak mengalami kebutaan sebagai hukuman atas dosanya atau dosa orang tuanya. Jadi bukan, ya, bukan hukuman atas dosa baik dosanya sendiri maupun dosa orang lain itu orang tuanya. Bukan. Yesus katakan itu. Bukan. Penafsiran umum dari ayat ini adalah bahwa orang itu dilahirkan buta agar Yesus dapat melakukan mujizat ini sebagai jembatan untuk menunjukkan identitas pribadinya sebagai utusan Allah yang pada hakikatnya adalah Sang Mesias yang sudah dijanjikan kedatangannya ini seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu. Bahwa Mesias itu akan mencelikkan mata orang buta. Dan itu adalah sebuah metafora terhadap kebutaan rohani. Nah,
Hal ini akan selaras dengan ayat-ayat seperti yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 9. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9 dan Keluaran 4 ayat 11. Berdasarkan konteksnya ada kemungkinan ya, ada kemungkinan juga bahwa Yesus memaksudkan komentarnya tentang dosa dan orang tua secara terpisah dari perbuatannya, ya, tentang pekerjaan Tuhan. Jadi dipisahkan dulu ini. Yesus datang memang untuk menyelamatkan orang berdosa dengan membayar upah dosa tersebut. Tapi buta ini bukan disebabkan karena dosa. Jadi dia pisahkan dulu ini. Ya. Artinya seseorang dapat memberikan tekanan berdasarkan kepercayaan umum yang berlaku saat itu bahwa kebutaan orang tersebut disebabkan karena dosa pribadinya sebelum lahir atau dosa orang tuanya. Itu kepercayaan pada waktu itu. Yesus menyangkal tentang kemungkinan ini, sekalipun kepercayaan ini yang dianut di tengah-tengah masyarakat pada saat itu, bahwa kebutaan bawaan lahir yang diderita orang tersebut justru dipergunakan Yesus untuk menyatakan kuasa Allah melalui dia sebagai utusan Allah, Sang Mesias yang dijanjikan. Orang dilahirkan buta ini tidak pernah melihat terang sejak lahir. Orang yang belum diselamatkan tidak pernah juga melihat terang ilahi itu sampai Yesus mencelikkan mata rohani ini. Ini metafora. Apapun itu, penekanan di sini adalah menyangkal bahwa dosa orang tersebut atau dosa orang tuanya bertanggung jawab atas kondisinya. Tidak sama sekali. Jadi Yesus memisahkan hal ini. Di satu sisi, benar, dia datang untuk membayar upah dosa agar dosa orang yang berdosa yang percaya kepadanya ditanggungkan kepada Yesus, sementara kebenaran Yesus ini diperhitungkan kepada orang berdosa yang percaya kepadanya, believing sinner. Tapi tentang orang yang lahir buta ini, dosa tidak memegang peranan penting. Dipisahkan. Dia mencelikkan. Karena orang itu belum pernah melihat terang dunia. Dicelikkan agar dia dapat melihat. Jadi dua hal yang terpisah. Dan setelah orang itu dapat melihat, belum mengenal Yesus, dan kemudian berjumpa dengan Yesus, tolong aku supaya aku percaya kepada dia. Yesus mengatakan, aku anak manusia. Lantas dia percaya. Jadi dia melihat satu sisi bukan karena dosanya. Yang kedua, dia menerima Kristus yang membayar upah dosanya. Ini terjadi dalam satu paket ini. Bisa lihat nggak ini? Terjadi dalam satu paket. Butanya disembuhkan, nggak ada hubungannya dengan dosa, dan setelah sembuh, kebutaan rohaninya disembuhkan juga oleh Tuhan Yesus dengan mencelikkan bata rohaninya, sehingga ia dapat melihat Yesus sebagai Sang Mesias yang dijanjikan tersebut. Luar biasa. Amin. Dan kita akan tutup sampai ayat yang ketiga ini karena sudah 45 menit. Kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih firman-Mu telah dibagikan. Biarlah Engkau terus berbicara kepada kami, sehingga kami terus dapat menangkap kebenaran firman ini yang saat kami aplikasikan memerdekakan kami. Bagimu segala kemuliaan, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan kita akan berjumpa kembali minggu depan. Saya Harili, mohon diri. Shalom.